Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Marata Tasya, NPM 1911080133. Dalam video ini saya mempraktekkan materi tentang strategi relaksasi mata kuliah praktikum teknik konseling yang diampu oleh Bunda Mega Arya Monika. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Baik, silakan duduk, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miranda Marata Tasya. Mbak bisa manggil saya dengan Mbak Tasya atau Ibu Tasya, senyaman Mbak saja. Baik, saya panggil Mbak Tasya. Ya, baik. Sebelumnya silakan perkenalkan Mbak. Baik, perkenalkan ya Mbak, nama saya Ulfi Alwistiasari. Saya biasa dipanggil Ulfi. Saya berasal dari Pujo Rahayu. Baik. Ada permasalahan yang sedang dihadapi? Iya, ada Mbak. Jadi gini, saya itu kan ikut UKM di kampus, dimana UKM saya tuh menuntut untuk punya seluruh anggotanya itu punya public speaking yang bagus gitu. Jadi kadang-kadang saya disuruh ngasih kesimpulan diskusi atau suruh jadi MC di acara-acara gitu. Jadi ditunjuk harus siap. Dimana kan beda kalau berbicara di kelas gitu ya Mbak, ya kan cuma teman-teman sendiri. Kalau itu kan kita selain teman-teman beda jurusan, terus kakak tingkat, terus juga bisa kadang ada dosen yang hadir atau pembina gitu kan Bu. Jadi saya lebih merasa deg-degan, nervous. Jadi kadang saya suka nyampe mules gitu loh, kayak dingin semua, mules gitu Bu. Dengan permasalahan yang Mbak Ulfi hadapi, saya akan menggunakan strategi relaksasi. Sebelumnya Mbak Ulfi apakah sudah tahu apa itu relaksasi? Belum Mbak. Baik, saya akan menjelaskan. Relaksasi itu merupakan salah satu teknik terapi perilaku yang digunakan sebagai keterampilan coping yang aktif digunakan untuk mengajarkan dan menerapkan relaksasi di bawah kondisi yang menimbulkan kecemasan. Relaksasi ini membantu konseling menghindari reaksi berlebihan karena adanya stres, mengurangi tingkat kecemasan, meningkatkan keterampilan dan keaktifan. Relaksasi ini dilakukan minimal 30 menit. Fase awal itu dilakukan setiap hari, fase tengah dan lanjut bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Akan menjelaskan tahap-tahap relaksasi ya, yang pertama yaitu rasional, yang kedua petunjuk berpakaian, yang ketiga menciptakan suasana nyaman, yang keempat pemodelan konselor, selanjutnya petunjuk melakukan relaksasi, penilaian pasca relaksasi, dan pekerjaan rumah dan tindak lanjut. Petunjuk berpakaiannya, Mbak Ulfi harus memakai pakaian yang longgar, yang menurut Mbak Ulfi itu nyaman, dan Mbak Ulfi bisa lepas jam tangan serta cincinnya nanti ya Mbak Ulfi, dan menciptakan suasana nyaman. Apakah suasana ini sudah nyaman menurut Mbak Ulfi? Iya, sudah cukup nyaman Mbak. Baik, Mbak Ulfi bisa melepaskan jam tangan serta cincinnya, bisa diterapkan di sini. Handphone juga ya Mbak? Iya, boleh. Sebelumnya Mbak Ulfi minum dulu supaya relax. Terima kasih Mbak. Apakah Mbak Ulfi sudah siap untuk melakukan relaksasi ini? Iya, siap, saya siap. Baik, saya akan melakukan relaksasi kesadaran indera. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Saya akan mencoba suatu eksperimen dengan Mbak Ulfi. Saya terangkan terlebih dahulu rangkaian eksperimen ini. Setiap eksperimen merupakan pertanyaan yang masing-masing dapat dijawab dengan ya atau tidak. Tetapi tidak perlu menjawab ya atau tidak dengan jawaban yang keras, karena jawabannya itu cukup untuk Mbak Ulfi sendiri. Jadi bisa di dalam hati juga? Iya, atau bisa menganggukkan atau menggeleng. Maka dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan janganlah terpengaruh oleh perasaan-perasaan aneh atau tidak enak, atau perasaan apapun yang Anda rasakan. Tangkaplah setiap pertanyaan sebagaimana biasanya Anda memberikan reaksi atas pertanyaan biasa. Tidak ada yang dinilai betul atau salah bagi siapapun. Jadi reaksi Mbak Ulfi itu atas pertanyaan adalah jawaban yang benar-benar untuk Mbak Ulfi itu sendiri. Mari kita mulai ya Mbak. Saya duduknya? Bisa menyender kursi. Baik. Mungkinkah Mbak Ulfi membiarkan mata Mbak Ulfi tertutup? Dapatkah Mbak Ulfi merasakan bagian belakang kepala Mbak Ulfi menempel di kursi? Mungkinkah Mbak Ulfi membayangkan jarak antara kedua mata Mbak Ulfi? Dapatkah Anda membayangkan jarak antara kedua telinga Mbak Ulfi?
Mungkinkah Mbak Ulfi sadar betapa dekat napas Mbak Ulfi sampai ke bagian belakang telinga setiap Anda bernapas? Dapatkah Mbak Ulfi membayangkan memandang ke sesuatu tempat yang jauh, yang sangat jauh? Dapatkah Mbak Ulfi membayangkan sepotong kain bluedroo yang tersentuh jari tangan Mbak Ulfi? Dapatkah Mbak Ulfi merasakan angin yang meskipun lembut sekalipun meniup pipi Mbak Ulfi? Sekarang saya akan menghitung mundur dengan lambat sekali dari 10 sampai dengan 1. Saat saya mengucapkan masing-masing bilangan, cobalah untuk membayangkan dalam mata batin Anda, dan biarkanlah diri Anda turut terbawa lebih mendalam ke dalam keadaan tenang bersamaan dengan langkah kita menuruni tangga bilangan itu. Janganlah Anda terlalu menyadari perasaan Anda dan apa yang sedang terjadi pada Anda. Biarkanlah semuanya berjalan apa adanya pada diri Anda. Biarkanlah semuanya berjalan apa adanya. Biarkanlah ketenangan yang meliputi diri Anda berkembang dengan sendirinya sewaktu kita bergerak menuruni tangga. 10, 9, 8. Biarkanlah terus berkembang. Mbak Ulfi harus terus-menerus tenang dan nyaman. 7, 6. Bertambah tenang dan semakin tenang. 5, 4. Lebih tenang. 3, 2, 1. Sekarang, menit berikut ini tanpa harus mengingat dan menghitung waktu karena hal ini saya yang akan mengaturnya. Saya hendak mengatur pernapasan Mbak Ulfi secara halus. Tariklah nafas sedikit lebih mendalam dari biasanya dan mengeluarkan nafas, ucapkan dalam hati kata-kata kalem, kendali. Jadi bersamaan dengan mengeluarkan nafas, sebutkan dalam kata-kata kalem, kendali. Teruskan bernapas demikian sampai saya mengatakan boleh berhenti. Siap? Mulai. Tariklah nafas agak lebih mendalam. Dan sekarang keluarkan nafas sambil mengucapkan kata-kata kalem, kendali. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melanjutkan merasakan bagaimana rasa tenang itu. Rasa tenang secara fisik terasa bagaikan kesemutan di salah satu bagian tubuh. Terasa mati. Mungkin juga terasakan sebagai kebahagiaan dan terasa dalam tubuh Mbak Ulfi perasaan ringan. Bagaimanapun Anda merasakan rasa ketenangan itu, sana melatih rasa tenang itu supaya lebih mendalam. Sebagai kedamaian batin buat kita atau sebagai ketenangan hati. Maka perasaan-perasaan yang bagaimanapun yang Anda rasakan, teruskanlah supaya bertambah maju dan lebih mendalam. Jadi biarkanlah unsur-unsur kimiawi dalam tubuh merangsang bekerja semaksimal dan sebaik mungkin. Usahakan terus-menerus supaya merasa tenang seperti yang Anda rasakan sekarang. Selesaikan sekarang rangkaian eksperimen untuk memperoleh ketenangan. Buka mata Anda secara perlahan. Anda kini merasa seperti dibangunkan, merasa segar, dan tentu saja merasa rileks. Bagaimana Bu Ulfi setelah melakukan relaksasi ini? Jadi lebih ringan aja badannya, kayak lebih tenang, lebih rileks gitu. Baik. Apakah nanti bisa Mbak Ulfi melaksanakan relaksasi ini di rumah atau perlu bimbingan? Insya Allah saya bisa melakukannya. Baik. Mbak Ulfi bisa melakukan itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Supaya Mbak Ulfi tidak grogi lagi, tidak merasakan cemas saat menjadi MC nanti. Mungkin cukup relaksasi yang dilakukan pada hari ini. Terima kasih ya Mbak sudah membantu saya. Semoga saya kedepannya bisa lebih percaya diri lagi. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak, saya pamit pulang. Oh ya Mbak, jangan lupa diminum dulu dan dipakai lagi dan cincinnya. Baik, terima kasih ya Mbak. Baik, saya antar. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.